channel Dedi Sapa Teman. Kita berada di garasi Mas Bowo. Saya agak bingung. Ini kayak showroom atau garasi ya. Yang dipajang motor-motor mahal, koleksi mobil, nggak usah ditanya, merek. Jadi kita sebenarnya di mana ini? Channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suara terdengar di samping kita. Iya, kita berada di satu ruangan di lantai 3 tempat kerja seseorang. Orang penting di Palu. Sebenarnya saya sudah kenal lama, cuman jarak kita beda, nggak level istilahnya. Channel Dedi Sapa Teman. Nah, ini saudara kita. Saudara kita ini sudah lama kenal, tapi saya sebenarnya segan, punya rasa nggak enak hati buat tegur beliau ini. Teman kita, dikenalin dulu Mas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bowo Wijaksono. Ya, namanya memang Bowo, bukan Prabowo. Bowo saja. Nanti dikira menteri. Iya, Mas gini, kalau nama Bowo, saya nggak ngomong saran ya, berarti Mas Bowo ini orang Jawa, dasarnya orang Jawa. Bapak Ibu Jawa. Bapak Ibu asli orang Jawa. Lebih dekat kita Mas. Mas Bowo terlahir sebagai orang Jawa di Sulawesi atau di Jawa? Di Sulawesi Tengah, di Palu. Di Sulawesi, di Palu ya. Siap. Mas Bowo, saya mengenal Mas Bowo mungkin sekitar 10 tahunan terakhir, tapi Mas Bowo sudah berumur berapa sebenarnya? Sekarang 38. 38 tahun. Menghirup udara, makan dari bumi Palu ya? Ya, 38 tahun. Kalau Bapak? Bapak umur 72. Bapak, yang saya kenalnya Bapak. Bapak itu orang hebat. Boleh disebutkan nama Bapak yang selengkapnya? Kalau Bapak sendiri namanya Haji Suparmin. Nah, saya ngeliat ya profil Bapak nih ya, orang dermawan, orang yang punya usaha besar di Kota Palu. Jadi kalau saya bilang orang hebat, salah satu orang hebat di Palu Bapak Haji Suparmin. Siapa? Ibu masih? Alhamdulillah masih. Bapak Masih. Mas Bowo saya panggil ya. Mas Bowo terlahir di keluarga sebagai anak yang Anak kedua dari dua bersaudara. dua bersaudara. Maaf Mas,
Badan Mas Bowo ini saya tebak. Berat badan sekitar 84. Ya, kurang lebih 84 kilo? 83 84. 83, 84. Siapa yang diikuti atau dari keturunan siapa yang seukuran berat badan yang sama? Kurang lebih ibu. Ibu. Siap. Mas Bowo adalah pewaris kerajaan bisnis dari bapaknya. Begitu boleh? Enggak juga sih. Nah, coba dijelasin ke saya. Enggak juganya di mana? Kalau usahanya orang tua memang kan bapak yang perintis bakso di Palu tahun 70-an kan. Awal buka jasa giling sekitar tahun 85 lah, 1985 Saya tangkas. sampai sekarang. Saya tangkas. Di tahun 85, Mas Bowo sudah lahir ke bumi. Sudah, saya kelahiran 1983. 2 tahun meniti karir, Bapak melahirkan anak Bowo Wicaksono. Ya, kalau untuk ya kurang lebih segitu. Dilanjutkan ceritanya, Bapak mendirikan pabrik. Iya, jasa penggilingan ya. Jasa. Pabrik penggilingan bakso Soma itu tahun 85, 1985 sampai sekarang. Saya diberikan Kewenangan ya, penuh. kewenangan penuh itu di tahun 2020 kemarin. 2020. Baru sekitar 1 tahunan ya, 1 tahunan lebih. Berkuasa penuh atas kerajaan bisnis Bapak. Ya, semua usahanya. Tunggu, sampai di situ lagi. Tadi pernyataan Mas Bowo bersaudara berdua ya. Ya, betul. Nah, terus saudara lainnya? Yang satu kebetulan dokter, jadi di Gresik ya, jadi nggak di Palu ya. Oh ya, otomatis segala macam bertanggung jawab segala situasi yang kenal di lapangan. Iya. Mas Bowo. Karena bantu bapak dari tahun 2002. Siap. Nah, kita ketemu orang hebat bukan? Bapak asalnya dari Jawa. Benar. Kalau menurut pikiran saya ya, sepikiran saya, orang Jawa ke Sulawesi disebutnya transmigrasi atau merantau. Bapak di mana? Bapak merantau waktu itu. Bapak merantau. Sebagai backing, orang kalau merantau ada saudara kerabat yang dituju. Bapak seperti apa? Waktu kemarin nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Bapak nekat saja. Ya, karena memang kan kebetulan dia anak tertua di Keluarganya. Ada sih kakaknya tapi perempuan kan. Untuk laki-lakinya dia yang paling tertua. Jadi dia yang pertama kali ke Palu mencoba gimana kehidupan di Palu ya, maksudnya untuk usaha apa semua, dan alhamdulillah sampai sekarang seperti saat ini ya adik-adiknya dipanggil ke Palu. Ya dasarnya orang hebat ya, tetap hebat. Di akhir episode gini Mas Bowo, Bapak mengambil keputusan untuk merantau ke Sulawesi di tahun 70-an. 70-an. Di zaman itu, Bapak sempat bercerita bagaimana hiruk pikuk pengalaman semangat hidupnya membangun kerajaan bisnis. Ya pastilah. Seperti Kalau apa dulu? Seorang anak kan, kalau menurut saya kan, pasti ada pengalaman dari orang tuanya, nah, mungkin tidak. Iya. Jadi cerita itu, anak bilang dia berhasil, dia aduk tanpa campur tangan. Iya. Kecil lah kemungkinan menurut saya. Jadi kita berdasarkan ambil pengalaman dari orang tuanya kita, seperti apa kehidupannya di masa lampau kan, soal bisnis, soal hubungan sama orang, yang penting kepercayaan dijaga, jangan bohong. Ya. Gini Mas Bowo, Bapak tiba-tiba ke Palu dan berusaha di Palu, mencari nafkah di Palu. Siapa orang yang paling berjasa kira-kira di kehidupan Bapak? Sementara di Palu ini di zaman itu masih hutan belantara. Kalau di tahun 70-an tuh Bapak sempat dulu kerja di PU ya awalnya. Bapak sebagai PNS di zamannya? Bukan, dia masih Tenaga kontraktor? kontraktor bisa juga dibilang, atau honorer juga bisa dibilang seperti itu ya. Jadi sebenarnya Bapak nggak pengusaha wira swasta unggul ya, bukan? Karena awalnya sih di situ mungkin sebagai pengawas apa ya untuk pekerjaannya PU ya. Iya. Terus di tahun 79 kalau nggak salah itu dia beralih
jualan es, jualan anu lah. Iya, karir di awal-awal ya. Jualan es. Pakai gerobak Pakai aja, gerobak. pakai gerobak. Jualan bakso pun dulu belum pakai mesin kan, masih manual. Manual ya, Iya. ditumbuk atau digiling. Iya, dipukul, ditumbuk sampai hancur dijadikan bakso. Di tahun 1985 baru buat penggilingan. Di tahun 85 Nah, 1985 itu pun sudah nggak jualan lagi karena fokus di jasa penggilingan jasa. saja. Kalau hitungannya tahun 85 hingga tahun 2002, kisaran 35 tahunan. Ya, di 2022 ini sekitar 36 ya. 36 tahun menjalani usaha bisnis jasa penggilingan bakso. Manusia menjalani kehidupan, mencari nafkah, dan terus bersyukur, berbagi. Untuk diketahui, Mas Bowo ini pemilik kerajaan bisnis juga. Jadi kalau dibilang kerajaan bisnis, bukan cuma satu bisnis yang digeluti, banyak bisnis-bisnis lainnya. Boleh disebutkan, Mas? Bukan sombong-sombongan kita, tapi saya mau minta apa saja yang sudah di tangan Mas Bowo. Kalau untuk sekarang, usaha yang sekarang ya, yang saya punya pribadi itu bengkel las bubut, jasa penyewaan scaffolding, terus showroom mobil juga, sama kopi shop. Ini sementara pembangunan untuk apartemen mini untuk perempuan, untuk putri. Sudah bisa ditebak berapa kira-kira aset kepemilikan Mas Bowo Wicaksono? Kembali ke jasa penggilingan bakso, daging bakso tadi. Nah, tiba-tiba nih Bapak memutuskan untuk mewariskan dan memberi kuasa penuh ke Mas Bowo. Mas Bowo menerima saja. Ya, saya menerima kan istilahnya gini. Pas di setelah terimakan usaha, memang ada amanah, ada mandat yang diberikan kepada saya kan. Yang pertama seperti mensejahterakan mitra-mitranya. Terus yang kedua, ada hasil kita harus, kalau ada lebihnya kita bisa berbagi ke sesama. Paling yang utama itu bisa hidup bermanfaat buat orang lain. Iya. Jadi kayak pesan yang mendasar itu ya. Iya. Itu pesan-pesan dari Bapak juga seperti itu. Iya. Nah, ini bisnis Mas Bowo. Kalau dasarnya adalah jasa penggilingan daging bakso, kenapa bisa sedikit melenceng? Harusnya kalau bisnisnya jasa penggilingan daging bakso, Mas Bowo lebih ke arah kuliner, lebih ke arah properti atau tempat wisata yang menyediakan juga seperti itu. Kenapa harus ke bisnis yang itu? Berbeda. Yang berbeda. Ini kan istilahnya seperti bertolak belakang ya dari jauh sekali. Iya. Kalau yang tadi saya sebutkan itu memang usaha pribadi saya, jadi bukan usahanya orang tua. Oh, jadi dipisahkan dari. Karena memang saya ya berdiri sendiri, ya orang tua punya usaha, ya saya sebagai anak membantu, tapi enggak ikut di dalam situ, cuma sekedar sebagai apa yang dibutuhkan, apa yang bantuan yang diperlukan dari orang tua ya kita bantu itu. Tapi tetap Mas Bowo sebagai penanggung jawab penuh atas segala sesuatunya. Kalau kemarin ya dari semua resiko semua apa saya bertanggung jawab penuh, tapi semua tetap ke Bapak karena dia sebagai pemilik. Nah, setelah 2020 kemarin baru diserahkan penuh ke saya semua. Makanya banyak perubahan yang saya rubah di usahanya. Yang tadi soal masalah penggilingan, yang kesannya masyarakat kumuh kan, mindset itu saya rubah semua kan. Mungkin masyarakat biasa ke tempat penggilingan yang kumuh, tapi di Palu ini saya buat mungkin di Indonesia ya, satu penggilingan yang SOP-nya benar-benar standar. Makanya saya rubah semua, mulai
eh, interior gedung maupun di luar gedung, outdoor apa semua kan fasilitas. Terus soal mitra-mitra sekarang lebih tertata karena semua sudah kita lari ke aplikasi kan, Iya. lari ke sistem bukan manual lagi. Iya, jadi zaman sudah digital, Ya, serba digital. Iya. Nah, atas dasar itu, Bapak selaku komisaris utamanya, pemilik saham terbesarnya dan pemilik usaha itu mengiyakan saja. Ya, istilahnya untuk membuktikan ke orang tua ini kan memang berat. Dia juga menyerahkan usahanya yang sudah jalan kan juga pasti berpikir kan apakah usaha ini bisa jalan, apakah enggak kan. Iya. Alhamdulillah karena mungkin saya sudah bantu orang tua dari tahun 2002 ya. Jadi saya kuliah itu sudah kerja. Kuliah sudah kerja tahun 2002 sudah kerja di Surabaya, bangun hubungan relasi dengan mitra-mitranya bapak di sana yang tadi istilahnya cuma ketemu pegawai biasa. Alhamdulillah sekarang sampai ketemu pemilik pabrik langsung sendiri pun sudah pernah ketemu. Jadi kalau menarik nafas, pengalaman Mas Bowo ini bukan umurnya di zaman itu, ketemu orang-orang hebat di Jawa, di Surabaya, di wilayah Jawa, Makassar. Sudah banyak memiliki usaha, jasa penggilingan daging, scaffolding, ada lagi showroom mobil, terus lagi kafe, entah apa lagi di pikiran Mas Bowo, pasti masih banyak. Itu melibatkan banyak orang tentunya. Iya. Sepengetahuan Mas Bowo, berapa orang dipekerjakan sampai saat ini? Kalau sekarang karena saya masih main properti juga ya. Ya, Jadi kurang lebih sekitar 70 orang karyawan semua untuk semua. yang maksudnya yang dekat ya, yang belum terhitung mitra-mitra yang kecil-kecil dan berhubungan. Itu 70 karyawan. Orang yang betul-betul Iya, menyokong kerjaan. bisnis Iya, Mas, 70. kerajaan bisnisnya Mas. Iya, 70 orang. 70 orang, belum yang terhitung, saya ulangi, belum terhitung mitra-mitra yang kecil tadi. Oh belum. Kalau mitranya bapak itu kurang lebih hampir 1000 ya, yang di kurang lebih 1000 mitra. 1000 itu juragan-juragan. Jadi gini, teman-teman, jasa penggilingan Pak Suparmin ini sudah memiliki mitra lebih dari 1000. Jadi kalau 1000 ini dianggap juragan, yang anak buahnya berapa lagi itu jadinya. Jadi kayak bakso beranak, ya seperti itulah ya. Karena biasa kan satu pemilik dari usaha itu biasa sampai ada yang 10, 12 dia punya karyawan. Ada juga yang memang yang mandiri sendiri, cuma sebagian besar rata-rata memiliki karyawan. Dan itu saya menurut pikiran saya, kita posisinya ada di kota Palu, Sulawesi Tengah, yang menguasai pangsa pasar, entah bakso, restoran, warung, atau jajanan bakso di gerobak yang berkeliling-keliling, asalnya semuanya dari penggilingan Mas Bowo. Kerajaan bisnis jasa penggilingan disebutkan saja Mas ya, Solo Indah, menguasai pasar di Sulawesi Tengah, bahkan mungkin sampai ke daerah juga Mas ya. Ada ke daerah juga, tapi mereka biasa sih beli bahan baku. Dan sebagai penyedia, ya, ini. Solo Indah juga. Siap. Mas, sampai di sini ya, kalau tentang memanajeri karyawan sebanyak itu, apa yang penting? Kalau saya pribadi sih karyawan dianggap keluarga. Ya, Dianggap keluarga. ini pesan penting. Ya, dianggap keluarga. Jadi semua karyawan saya mengatakan, jangan kamu beranggap kamu karyawan di sini, anggap kamu pemilik. Jadi kamu jaga usaha ini seperti kamu punya milik sendiri. Gitu. Saya tekankan ke anak-anak gitu. Jadi dimana kalau perusahaan yang kamu kerja juga sehat, insya Allah kesejahteraan juga untuk kamu juga. Iya benar. Dan tanggapan teman-teman karyawan? Ya, alhamdulillah responnya bagus. Ada memang kan sebagian ya manusia karakternya beda. Cuma saya akan kembalikan ke mereka kan intinya itu perusahaan bisa bagus sehat pasti
karyawan di dalam pun kita semaksimalkan mungkin, mereka juga sejahtera juga. Teman-teman, kemarin di konten sebelum ini kita pernah membuat konten tentang kegiatan kompetisi perlombaan panahan dan sponsor utamanya adalah Solo Indah. Mas Bo, melibatkan diri perusahaan ataupun pribadi sebagai sponsorship itu sejak kapan juga terpikir, melintas di pikiran Mas Bo? Sudah lama sih. Jadi dari kegiatan sebelumnya sudah lama. Jadi kan tujuan saya itu kan, saya kerja, ada hasil, ada sebagian hak orang lain juga di dalam situ kan, yang saya salurkan. Bagian dari infak dan sedekah. Oh iya, infak dan sedekah. Jadi saya berhitung setiap yang saya hasilkan ada hak mereka, ada hak orang lain. Jadi kan selain kita setiap bulan, setiap minggu masuk ke panti asuhan, rumah hafiz atau yang warga sekitar yang membutuhkan apa semua kan, insya Allah kita bisa terus masalah untuk event-event itu sebenarnya saya lebih memperkenalkan, lebih mengedukasi ke masyarakat untuk memperkenalkan CP Solo Indah sendiri soal jasa penggilingan bakso dan somai. Kenapa masyarakat harus tahu? Ini kan soal makanan. Jadi, dan sebenarnya sudah punya nama, Mas. Iya, cuma saya lebih mengedukasi ke masyarakat, lebih menjelaskan apa kualitas dari Solo Indah sendiri. Di penggilingan ini kan kita memiliki izin resmi, bayar pajak, terus produk-produk yang kami jual lewati uji BPOM, izin halal juga. Jadi secara tidak langsung tempat juga sudah, alhamdulillah sekarang kan sudah standar sekali lah. Secara tidak langsung barang yang dikonsumsi, produk yang dikonsumsi itu kan melewati proses standar lah sudah. Jadi yang tadi tingkat keraguan-raguan soal jajanan pasar seperti somai, ya orang yang ragu-ragu, insya Allah rasa kepercayaannya untuk konsumsi itu bisa lebih yakin. Jadi kesan pelanggan sudah lebih yakin bahwa produk yang dihasilkan dari perusahaan penggilingan Solo Indah terjamin gitu ya. Makanya saya kan edukasi ke masyarakat, ayolah ada somai, bakso, kalau perlu mau tanya ke masnya boleh, mas giling di mana. Kenapa saya mengedukasi masyarakat konsumsi di mitraku? Yang pertama, kita punya izin kan, kita bayar pajak dari hasil mitra ini belanja dengan kita kan, ada pajak yang kita bayarkan ke daerah, ke negara. Secara tidak langsung kita sedang memberikan kontribusi ke daerahnya kita sama negaranya kita kan, dengan masyarakat konsumsi di mitranya kita, ada yang kita berikan ke daerah sama negara. Iya, betul. Jadi saya nggak berbicara yang lain, maksudnya penggilingan lain punya izin atau enggak, kan urusannya mereka. Nah, saya kan selalu mempromosikan usaha saya sendiri, saya nggak peduli dengan yang lain. Entah dianggap rival atau mitra juga, ya kita hubungannya tetap saja sebagai mitra atau rivalitas. Saya tidak pernah menganggap mereka pesaing. Saya malah sering merangkul mereka untuk kerjasama baik, meskipun kadang kita merasa kok kita yang resmi seperti ini, tapi ya sudahlah, dijalani saja, disyukuri, dinikmati prosesnya, disyukuri hasilnya. Dinikmati prosesnya, disyukuri hasilnya. Di garis bawah, di balik teman-teman, di balik karyawan, di balik mitra-mitra selalu saja ada penjahat. Bukan, maksudnya kadang-kadang kita sudah anggap saudara, tapi ya namanya manusia tetap ada rasa di dalam hati yang manusiawi lah. Mas Bo sudah menjalani karir sebagai, entah itu karirnya dari awal hingga sebagai bos sekarang ini, memanajeri karyawan tadi sudah disebutkan. Siapa-siapa lagi yang berjasa di kehidupan Mas Bo
sudah sebos sekarang ini? Ya pasti orang tua lah dengan Iya. istri kan. Iya. Orang tua dengan istri pasti, karena nggak mungkin kita seperti sekarang. Yang mendukung dan support sepenuh hati. Nah, Nah, ini dari 70 karyawan penyokong kuat tadi itu, orang-orang mana saja itu? Maksud saya, apakah dari daerah atau kerabat Mas Bowo, kerabat-kerabat lingkungan keluarga saja? kalau saya campur sih, jadi saya nggak pernah terima karyawan itu milih-milih dia harus dari mana, enggak. Yang penting dia memang mau kerja, jujur, memang tanggung jawab, disiplin sama dia punya pekerjaan, insya Allah kita bisa jalan sama-sama. Jadi nggak ada kriteria Yang khusus spesial enggak ya? Nah, kecuali mungkin anak-anak admin ya, karena memang mau secara tidak langsung dia harus punya keahlian khusus. Iya. Dan sampai sekarang ini, Mas Bowo menjalani kehidupan yang sebenarnya di dunia nyata bukan dunia maya ya. Mas Bowo bersyukur sudah sampai, saya bilangnya sudah nyaris puncak karir. Bentuk rasa syukur Mas Bowo? Setiap proses saya selalu nikmati, entah itu berhasil, tidak berhasil, karena itulah proses. Hasilnya pun selalu saya syukuri. Mungkin insya Allah dari hasil yang saya syukuri itu kadang muncul hasil-hasil lain yang tidak terduga. Makanya kadang orang bertanya, dikira kita buat kegiatan sosial ada tujuan maksud khusus kan? Iya. Saya Ya pandangan orang ya, yang manusiawi juga, iya. orang beda-beda pandangan. Karena saya merasa di setiap kegiatan-kegiatan sosial yang saya buat, alhamdulillah ada rezeki-rezeki yang kadang saya tidak duga, dan saya hitung juga pun nggak tahu dari mana hasilnya itu. Jadi kenapa saya senang berbagi, manfaatnya sudah saya dapat. Ya. Ini kita tanya lebih dalam, kita gali lebih jauh. Mas Bowo Wicaksono, banyak pelajaran dan ilmu-ilmu penting kita dapatkan. Nah, saya mau tanya lagi nih, saya mau ditekankan sampai nyaris di puncak karir. Obsesi terdekatnya apa, Mas? Obsesi maksudnya obsesi. Ya, maksudnya keinginan terbesar dalam hati dan pikiran saya. Saya dari dulu sih pengen memang jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan orang banyak. Orang banyak gitu. Dan alhamdulillah istri saya dan orang tua saya mendukung. Mungkin karena dengan kegiatan-kegiatan yang kita sering buat, dari situ mungkin ada rezeki yang kita tidak tahu. Betul. Sampai sekarang alhamdulillah kadang tidak terduga kan, ada keinginan yang kita penginkan tiba-tiba terkabulkan. Ya karena saya juga yakin mungkin doaku sendiri nggak diterima, makanya saya istilahnya bantu orang lain. Mungkin dari doa mereka yang bisa dijawab kan kita nggak tahu. Nah, sekarang ini ya, Mas Bowo memiliki kerajaan bisnis, sudah banyak yang disebutkan seperti di awal tadi. Ya, sementara yang terdekat ini apa, Mas? Saya lagi bangun minimarket, minimarket sama suatu kayak area wisata ya, seperti food court gitu. Ya. Karena saya melihat ini lokasi depan Unpad. Maksudnya di depan, teman-teman, maksudnya di depan Unpad, kampus Depan Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah. Depan kampus Unpad. Jadi saya melihat para pedagang-pedagang khususnya ya, mitra-mitranya kita kayak somai itu bakso kan agak setengah mati mencari tempat. Apalagi kan menjual di posisi kampus kan agak susah. Iya. Karena biasa ada penertiban semua. Iya. Jadi saya buatkan mereka di Tempat khusus, area khusus. Kurang lebih sekitar 20-an outlet lah. Jadi mereka bebas mau jual untuk dagangannya, dan saya tidak mencampuri, maksudnya mereka terserah mau jual apa, mau jual somai kah atau produk lain, dan yang saya utamakan itu memang para mitra. Nah, tapi ada pun memang yang mendaftar di luar saya kasihkan gitu.
maksudnya intinya yang penting mereka dapat tempat yang pas sudah, nggak perlu lagi takut digusur ya, Iya, karena di area pribadi. Iya, jadi rasa amannya juga. Iya, samanya. Terus otomatis nanti mahasiswa ataupun pelanggan yang main, Iya. jadi sudah ada tujuan Ada di sana tujuan. tempatnya. Nah, itu karena itu salah satu saya punya apa keinginan ya. Saya tuh memfasilitasi mitra sehingga saya pun nggak punya warung bakso, nggak punya warung somai, nggak punya agen untuk seperti olahan itu ya, olahan somai ya, frozen food gitu saya nggak punya. Itu dan saya memang support mereka, bukan jadi pesaing mereka. Wow, jadi itu ya pesan yang kita dapat, ilmu yang kita tangkap di sini. Nah, ada banyak orang yang punya modal, yang belum memiliki modal, yang takut melanjutkan usaha, berjuang melanjutkan bisnisnya. Beri kami ilmu ataupun pesan-pesan penting, Mas. Kalau untuk usaha sendiri sih yang pertama kan jujur, jangan nipu, kan. Kedua ya jaga hubungan sama baik relasi karyawan itu ataupun yang berhubungan dengan usaha itu kan. Yang ketiga ya kita harus sering Hubungan silaturahmi. ya silaturahmi ya, update lah untuk usaha. Jadi harus ada perubahan terus. Jadi jangan konsisten di situ terus. Iya. Jadi pesannya adalah intinya itu nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Bincang-bincang kita berakhir, tapi sebelum berakhir masih ada lagi yang saya perlu tanyakan, tapi waktunya sudah tidak cukup. Mas Bowo ini sangat sibuk. Jadi kalau kita manusia dibagi adil oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali 24 jam, nggak cukup buat Mas Bowo. Terakhir, kalau tadi untuk kami yang baru belajar berusaha, pesan-pesan untuk mitra kerja dan untuk karyawan Mas Bowo sendiri. Kalau untuk mitra sendiri kan, istilahnya kayak saya sekarang tujuan saya memfasilitasi mitra. Jadi kadang ada kebutuhan untuk penunjang usahanya mereka, misalnya saya bisa bantu tapi sesuai kapasitas mereka. Nah, jadi kapasitasnya seandainya dia sudah gilingnya banyak, terus dia untuk tempat penampungannya nggak cukup, dia harus butuh freezer atau kulkas atau lain-lain, ya insya Allah kita bisa penuhi. Tapi jangan juga ya memang kapasitasnya tidak perlu freezer, minta freezer, kan memang sesuai kebutuhan dan sesuai memang hak yang bisa dia dapat. Jadi memang tidak semua bisa dapat fasilitas, cuma fasilitas yang diterima itu sesuai dengan kebutuhan dan memang kapasitasnya. Jadi kalau menurut saya begitu. Adil belum tentu sama, sama belum tentu adil. Tapi kalau menurut saya sudah seadil-adilnya yang saya buat seperti itu. Kalau untuk karyawan sendiri sih bersabar, tanggung jawab kerja, lebih rajin lagi kan. Istilahnya kamu pengen sejahterakan memang tempat usaha yang kamu tempat bekerja. Jadi insya Allah bisa sama-sama sejahtera. Kesempatan, ilmu, berbagi pengalaman dari Mas Bowo Wicaksono. Dedi Sapa Teman, berterima kasih banyak untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.